Pemuda adalah harapan sebuah bangsa. Runtuh dan tegaknya negeri ini tergantung di pundak para pemuda. Maju mundurnya generasi muda juga akan bergantung bagaimana cara kita memanfaatkan para pemuda tersebut. Selasar Merah Putih, Gerabak Nyenik mempersembahkan rembuk kopi, rembukan sambil ngopi. Ngopi. Mas Jutek, ini pemuda ini band pun mantan pemuda, tapi masih pemuda. Karena face-face-nya masih muda. Ini siapa ini Pak Jutek? Teman-teman yang datang pada malam hari ini, Iya. ini tentu saja udah nggak asing lagi. Iya. Lebih masnya ini. Saya Iya. nggak tahu ini mungkin kembarannya itu ada berapa. Iya. Karena saya ngelihat itu Ada di duplikatnya. Platform mana aja tuh Pasti masih ketemu. ada. Saya sampai heran ini kembar berapa gitu. Iya. Salah satu aktivis media sosial. Iya. Kembar semangka. Oh, siang. Ya tapi lebih jelasnya lagi mungkin Mas Budi ini bisa Memperkenalkan siapakah Mas Budi? Sendiri. Siapa? Ya, monggo Mas Budi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dari Gerabak Nyenik yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Budi Raharjano. Saya berkecimpung di dunia sosial hanya sebagai relawan, dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini diberi kehormatan yang sangat tinggi dari teman-teman semua untuk bisa duduk bersama, ngopi bersama, dan menikmati telo wis mateng. Telo goreng. Telo goreng wis mateng. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan insya Allah kita ngopi bareng ini semoga membuahkan hasil yang manfaat untuk masyarakat Gerabak, khususnya Ya. kalangan muda. Pasti. Demikian. Lanjut. Sebelahnya ini. Ya. Nah, ini sebelahnya. Monggo. Saya terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Sutekno. Memang saya agak-agak kalau di Gerabak itu memang istilahnya orang culun. Orang-orang sing orang-orang itu menganggap yo ono ning yo cok ketok, tapi orang ono kok ya ketok seperti itu. Jadi memang saya aktif lebih banyak di luar daerah, di istilahnya lebih Di luar Gerabak. di luar Gerabak. Dan saya memang lebih fokusnya di politik, Mas. Di politik. Saya memang Iya. penggerak pemuda relawan Satria di Kabupaten Magelang. Saya sebagai Dansatgas. Dan Satgas. Dansatgas. Komandan Satgas. Gitu. Iya. Dan untuk saat ini memang saya memang nggak begitu banyak kegiatannya. Sekarang kegiatannya cuma kegiatan ekonomi tuh, Mas. Iya. Istilahnya cari nafkah. Karena memang ya kita tahu keadaan ekonomi saat ini lagi agak bukanlah sumboten, tapi ya agak perlu sebuah genjotan gebrakan untuk bisa tetap eksis hidup umum podokan seperti itu. Ya, seperti itu, Mas. Iya Pak Jutek. Ya Bang Ande, ini hari ini tuh kita mau ngobrolin tentang apa dengan beliau ini. Iya. Mungkin Bang Ande yang bisa memberikan satu gambaran terkini itu yang beliau ini butuh mintai saran-sarannya. Iya. Mungkin lebih Pendapat ya mungkin. Iya, betul pendapat. pendapat ya. Jadi gini Pak Teh, kita melihat beberapa akhir belakangan hari ini itu kan masalah pergaulan remaja terutama yang ada di Gerabak itu saya itu merasa ada sebuah gejolak dan bahkan menurun kualitas dari sumber daya manusianya itu. Itu mungkin Pak Budi bisa menjelaskan bagaimana sih caranya, bahkan bagaimana mungkin ada kiat-kiat tertentu untuk menanggulangi bahwasanya masyarakat Gerabak terutama insan muda itu biar tidak salah kaprah dalam pergaulan. Nah, terima kasih Bang Ade. Menurut hemat kami, karena kami asalnya bekerja di dunia sosial, kalangan muda ini memang rentan sekali dengan informasi ataupun media sosial yang ada, itu mudah sekali terbawa. Maka dari itu kita harapkan dari kalangan muda ini bisa menfilter informasi itu mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang pertama, dari media informasi paling banyak masuk ke dalam otak kalangan muda adalah informasi dari media sosial. Ada informasi A, reguduk ikut A.
B begeduk. Berarti lebih nganu ya, Pak Budi, lebih dominan ya? Iya, lebih dominan. Karena apa? Kalangan muda ini kadang-kadang tidak memberikan efek samping atau akibatnya. Yuk kumpul nanti nang perapatan. Oke, siap. Tapi kumpulnya untuk apa? Iya, Positif atau negatif? Iya, iya, iya. Efeknya itu untuk pribadi ada enggak? Atau malah efeknya negatif? Iya, 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 iya. Yang kita sayangkan ketika efek itu negatif. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Iya kan kita keluarga mungkin. Nama keluarga Iya, siap, ikut siap. terbawa, masyarakat, bahkan perangkat desa setempat juga ikut terbawa. Iya, iya. Bahkan desa, kecamatan, kabupaten juga ikut terbawa. Berarti lebih ke anu ya, ke dunia media sosial itu sangat perlu difilter mungkin seperti Iya. itu. Jadi mungkin peran serta orang tua yang di rumah mungkin penting atau bagaimana itu? Penting juga. Seperti sangat apa penting, mungkin? sangat penting. Karena ketika orang tua itu membebaskan seorang anak itu memegang gadget atau HP tanpa diketahui oleh orang tuanya, Tanpa ada pendampingan gitu. dia opo to nyekel HP ki, kayak ngopo to HP ini ki. Nah itu kita harus tahu, orang tua harus paham. Jadi nek Oh menurut ternyata anu ya, pegang HP, oh gisinau, oh cari informasi yang positif, biar kedepannya bisa lebih baik. Tapi ketika orang tua membiarkan pembiaran, Pak, Bu, tuh ke HP, langsung belikan. Tapi tanpa tahu HP ki opo toh. Ini loh yang jadi masalah kita. Disitulah yang jadi napa kasaran iki? Bumerang. Ya? Keprihatinan kita karena mulai dari ceprol sekarang itu sudah dunia HP. Iya, 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 iya. Bayi Daripada turu, nangis dilelo-lelo melek, HP. tinggal nyambut gawe setel ke HP. Apapun HP. Kemarin saya duluan ke teman saya tak buka lawang iyalah. Kayak TK wis nge-game, wis dolanan TikTok dan lain sebagainya. Maaf, ini ya Iya, iya. dalam siap, tanda siap. kutip Iya, yang iya. negatif ya. Iya, iya, Artinya iya, mereka iya. harus belajar bagaimana dunia kita dulu. Iya. Anak-anak bermain ke sana kemari. Baru Betul, maghrib, alasan. isya itu ono samberan, Iya, tuh dulu. umpat, Iya, iya. bahkan kecil, kulit jeruk jadi Mainan. mobil-mobilan, Iya, 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 iya. dolanan jegur-jeguran di kali. Bahkan yang negatif juga ada dulu. Iya, iya, iya. Mancing, ono wit gedang, sikat, jempetake, besakake nggon pari, 3 hari seminggu rebutan. parani mateng baru mancing. Nggak taunya udah nggak ada kan? Udah Nah, telepon. tapi itulah yang harus kita kembalikan ke lokal wisdom Dunianya. kita. Dunia anak-anak itu harus sebagai dunia anak. Bolehlah anak itu pegang HP, tapi harus ada jam-jam tertentu untuk pegang HP. Jangan seharian HP. Dek, kenapa pegang HP? Iya, iya, iya. Iya. Kayak nanggung. Ya. Dek, Bu, nggak guai lah. Iya, Iya kata-kata iya. seperti Iya, ini lah. siap, siap, ya. Bahkan bahasa anak sekarang Hampir itu semua sudah anak-anak udah beda. bilang sik Iya. gitu ya. Iya, sik Ada rata sik itu kemerosotan lah. nggih. Iya. Tidak seperti lu. Dek, J Bu, J Pak, langsung maju. Iya, iya. Kalau sekarang saya dengan HP. Bahkan saya kapan majunya kurang Iya. tahu. Itulah media sosial ini apapun itu monggo kita bisa tangani lebih dini untuk orang tua. Mungkin lebih Ada. bijak gitu ya. Iya, lebih bijak lah. Oh, kalau menurut jenengan gimana, Mas? Ya, nek kalau saya kita harus anu ya, enggak boleh kita sepotong-potong, enggak boleh. Iya. Segala sesuatu ya gini ya. Seperti istilahnya kita lihat apa sesuatu itu ya harus anu lah. Utuh benar itu Mas, utuh. Menambah yang Seperti Mas tadi. seperti misalnya seperti ini. Orang bertindak seperti itu awalnya itu kenapa? Kemudian kan ditarik lagi. Iya, iya, Kenapa? Dia itu siapa? Ah, Orang tuanya sebab-sebabnya siapa? ya. Iya, iya, itu pasti istilahnya nek wong kalau gawe ento itu bonceki dulu tuh nek pertama kalau nggak langsung. bahasanya ini tak potong dulu, kalau bahasanya Pak Budi ini assessment. Nah, Gitu toh. seperti itu. Jadi kita harus benar-benar kenali dulu ini di mana kejadian misalnya ada penyimpangan atau sebuah perilaku yang tidak berkenan itu di mana, kemudian kapan, dengan apa, kemudian arahnya kemana, itu harus benar-benar diidentifikasi. Kalau dalam bahasa yang rodo angel sih agak sulit itu diidentifikasi permasalahannya itu karena apa. Kemudian setelah diidentifikasi, kemudian kan muncul dulu
muncul dulu cara-cara atau metode-metode yang akan kita pergunakan untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Permasalahan itu, Ya, kita mau cara pakai cara apa? Itu kan dibicarakan dengan banyak komponen yang terlibat, yang terlibat dengan kepentingan itu. Kita nggak bisa loh hidup sendiri, nggak bisa. Misalnya dengan tetangga, dengan perangkat yang ngopeni wilayah tersebut, itu kan kita harus terlibat semua. Nggak boleh kita terus ya itu gini. Tapi apakah benar bahwasanya untuk filter pertama itu untuk anak itu pasti di keluarga? Benar Ya, nggak? Apa otomatis jelas Ya. karena istilahnya komunikasi pertama anak itu pasti dengan keluarga, terutama ibu. Iya. Ibu itu pasti karena dia kan melahirkan si gendong-gendong dan dia komunikasi yang intens itu kan ibu. Itu pasti. Tapi kadang dilema juga kalau seorang ibu juga pasti dengan adanya pekerjaan di Ya, rumah. gawean nang omah Iya. itu. Bukan hanya sekedar pekerjaan rumah, tapi ketika ada benar-benar pekerjaan sampingan lebih Iya. itu kadang untuk meredam si anak itu malah mereka memberikan fasilitas itu iya. juga. Untuk Atau mungkin memberikan kesibukan. masuk yang dimaksud jangan mungkin kasusnya terjadi mungkin di hari ini mungkin banyak juga para ibu ini yang juga bekerja. Iya. Contoh mungkin di pabrik itu yang Betul, ya. tentunya menyita waktu yang benar-benar ini mungkin yang dimaksud Mas itu ya mungkin antara mungkin siapapun kan bisa bertindak sebagai ibu, artinya mungkin lingkungan. Iya. Kemudian jadi aware Iya, perhatian benar. dari kita juga tidak bisa memungkiri dari lingkungan terkecil dari keluarga, Iya. terus kemudian tetangga kanan kiri yang mari gitu loh, maksudnya sama-sama memang kita juga harus memperhatikan juga kiwa tengen lah bahasa wong Grabak. Iya, Mungkin aware itu aware itu penting dan terutama gini, sekarang itu rata-rata bukan saya sok gaya itu enggak, tapi memang rata-rata kebanyakan dari kita itu lupa identifikasi, itu lupa Iya. kebanyakan saya lihat dia sebagai apa itu dorang ngerti. Misalnya saya sebagai seorang bapak atau sebagai orang yang nyari nafkah atau saya sebagai pelindung anak-anak atau Lali saya kodratnya iya gitu. lah. Kan banyak yang ketika mengidentifikasi Kasus Aku itu kisah apa? sebuah masalah itu sebuah ya. masalah. Contoh ketika kita melihat masalah yang terjadi pada misalnya seseorang itu, ketika diidentifikasi, wah ini yo sak pas karena mungkin memang benar-benar ada ya, faktor-faktor faktor X itu yang memang kita iya ini, ya. karena kalau enggak komprehensif ya enggak mungkin kita bisa menyelesaikan secara paripurna, Tapi mungkin secara secara kasarnya juga dari perputaran itu Mas Jutai ataupun Bang Ade dan teman-teman, misalnya terjadi sebuah permasalahan yang mungkin dari bentuk kenakalan sampai ke kriminal itu memang benar ada sebab musabab. Tentunya ada asap kalau ada api. Nah, yang perlu mungkin kita agak fokus itu bagaimana sih dengan beberapa hal-hal yang udah luntur tadi udah disampaikan Pak Budi, ada yang luntur di di masyarakat kita ini kan sadar maupun tidak ataupun mungkin kita juga kadang kita menjadi pelaku untuk melunturkan itu sendiri tanpa kita sadar. Nah, harapan kita sih sebenarnya melalui acara ngopi-ngopi ini kita agak kita sendirilah minimal yang hadir di sini, kita sama-sama bagaimana sih mulai gitu ya. Ya. Dan itu memang kalau saya lihat itu rata-ratanya bahkan saya merasakan sendiri ya. Saya punya anak 3, semua cewek. Nek pamane seorang ayah atau seorang bapak itu kan pasti di sini wah cewek, anak saya cewek. Tapi saya enjoy. Kenapa? Anak itu pas lihat bapaknya, paling lihat ibu-ibunya, nggak mungkin lihat siapa-siapa. Dia misalnya tingkah lakunya enggak menjadi tauladan. Lo jelas itu fotokopi kita kok. Iya. Lo itu fotokopi lo. Oke, kita potong dulu, kita lanjut, kita udah masuk di sesi pertama selesai, kita seruput dulu kopinya untuk masuk ke sesi Silahkan sambil dinikmati loh. Yang sini enggak? Yang sini enggak? Mau Oh iya. Action. Pak Budi, di sini kan media sosial mungkin sangat juga berperan penting dalam artian pemberian informasi. Jadi kan sebagai penggerak di media sosial terutama di Grabak Center itu, adakah tuntutan untuk memberikan sebuah himbauan supaya generasi muda itu berjalan sesuai dengan harapan orang tua mungkin? Kalau di Grabak Center memang kita punya poin-poin tertentu yang intinya
Kita harapkan untuk masyarakat khususnya kalangan muda itu harus paham tentang media sosial, kegunaannya apa, fungsinya apa, mudaratnya apa, kita harus paham. Karena kita jangan sampai menjadi korban media sosial, tapi kita harus bisa memanfaatkan media sosial untuk hal yang baik-baik. Karena di situ kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik, kita menjadi korban nanti. Kita eman-eman. Media sosial itu apa toh sakjane iki? Adalah sarana kita untuk mencari informasi yang baik agar kita bisa lebih baik, bisa maju lebih baik di situ. Kalau untuk Gerabak Center sampai hari ini berapa anggotanya, Pak? Mas Budi? Kalau di WA Group ada Di WA Group. hampir 300. 300. Ya, itu terdiri dari beberapa kalangan. Ada dari pemerintahan, perangkat desa, masyarakat umum, Pelajar ya. para kiai. Ya, Hampir ada semua juga- elemen ya Mas? Ya? Alhamdulillah semua ada di situ. Istimewa. Bahkan dari dinas PLN, DPU, Ya, terkait lah ya. semuanya ada. Jadi kalau ada sendal Intinya hilang itu kita tapi ingin ketemu. mempercepat akses informasi. Sip. Iya, Iya. iya, iya. Karena Apapun itu A1 banyak kita. hal Kalau nggak yang- A1 langsung kita cut. Iya, banyak hal yang bermanfaat. Kita kan sering di Facebook itu kan juga sharing-sharingan apa itu kan juga termasuk beliau ini juga salah satu yang memang aktif dan mewarnai lah dunia langitnya Gerabak ini. Mas Jutek lanjut. Agak cepat ya. Ah. Jadi gini, melanjutkan tadi ke Mas Tikno nih, Mas Tikno. Kiprah Mas Tikno selama ini untuk kegiatan kepemudaan nih, apalagi misalnya Mas Tikno juga mengimbau anak-anak muda sekarang melek terhadap politik misalnya. Yeah. Nah itu pengaruhnya antara media sosial dengan kegiatan Mas Tikno kemudian dengan politik dan kepemudaan itu seperti apa pengaruhnya? Ya, nah kalau dibilang nggak berpengaruh ya enggak. Itu bahkan menurut saya ya media sosial itu sangat-sangat, kalau sekarang pengganti yang paling Jauh lebih memberi iya, kemudahan ya. jauh lebih, karena sekarang kan kemandirian. Kalau dulu kan satu platform, misalnya televisi ya kita kan hanya Iya, iya. pendengar Satu saja, arah, satu arah, iya. benar satu arah. Kalau sekarang kan enggak, kita punya ide, kita menentang sebuah Sistem. langsung ada iya, responnya, langsung responsif responnya. ada. Dan terpenting itu ya tadi seperti saya utarakan sebelum-sebelumnya, bahwasanya yaitu kita harus benar-benar tahu diri dulu, identifikasi dulu. Kita itu gimana? Kita itu siapa? Iya. Maunya apa? Kemudian caranya seperti apa? Itu harus jelas dulu. Kalau enggak seperti itu, ayo ambiar. Istilahnya kalau orang punya keinginan itu yo ibaratnya yo ngalor ngidul gitu loh. Kalau kita misalnya saya mau menggunakan media sosial A untuk kepentingan saya untuk ini, itu kan jelas. Awalnya jelas, cara yang dilakukan jelas, dan tujuannya juga jelas. Itu terpenting, itu satu. Kita harus benar-benar mengidentifikasi kita sendiri sebagai pengguna yang memanfaatkan itu loh. Itu terpenting satu. Seperti itu untuk media sosial. Kalau untuk untuk sebagai pemuda kita sekarang ingatlah loh. Ini benar-benar ingat loh. Sekarang itu sudah bukan zamannya di kue ini kamu seperti ini, kamu seperti itu enggak. Sekarang itu apa yang ada di kepala kamu itu apa? Diberikan ruang Iya, kemudian wah, sekarang sangat-sangat nggak ada Iya. batasan sekarang. Itu istilahnya berbuat buruk pun kan sekarang, loh, ya toh? Langsung nyantol ya. Iya. Bahkan istilahnya, loh sekarang kan memang namanya media ya, media sosial yang sekarang itu memang sangat-sangat istilahnya, ya memang kita sekarang di zaman perubahan dari analog kok ya, dari analog menuju digital itu. Ya memang naik kaget ya wajar. Ya, sok wajar. Kita harus punya rasa ya wajar lah. Ibaratnya nek panik bapak-bapak kita yo generasi sebelum kita yo nek kon untuk megang itu juga nggak bisa kan? Gagap lah. Iya gagap. Tapi pengaruh terhadap anak-anak sekarang ya itu sangat membentuk kepribadian mereka. Iya, iya, kepribadian iya, mereka. jelas. Anak-anak zaman dulu dan zaman Iya. sekarang kan sangat berbeda Berbeda, sekali. berbeda. Kemudian untuk mengatasi nih, karena sekarang ini
polanya anak-anak sekarang itu untuk lebih menghormati keberadaan orang tua atau yang lebih dewasa itu kan sangat jauh, tidak seperti dulu lagi lah. Itu mungkin lewat media sosial juga itu juga bisa dihimbau nggak, karena mereka itu menjadi cuek juga karena media sosial. Salah satunya mungkin ini ya, yang kita ini mungkin bisa C3 ya, apatis terhadap politik misalnya, apapun bentuknya ya. Politik itu kan bermacam-macam, artinya semua yang kita pakai di badan, semua yang kita lakukan ini kan tidak lepas dari sebuah kebijakan politik, baik dari tingkat Senayan maupun sampai di Sawitan lah kan gitu kan. Itu untuk lokal kita kan. Itu seperti apa, Mas? Ya, nek kalau saya juga, maksudnya anak-anak muda ini apatis terhadap politik. Ya jangan. Enggak ada anggapan seperti itu tuh seperti apa gitu, Mas? Ya nek kalau apatis saya kira enggak. Enggak. Karena apa? Pemuda itu ketika dia apatis, dia akan melupakan tujuannya dia sendiri kok. Ketika dia berekonomi dia juga berpolitik kok itu. Cuman politiknya itu kan masih istilahnya masih tingkatan apa? Tingkatan lingkungan misalnya lingkungan bisnis kan sekupnya kan cukup kecil. Penggunaannya. Kepentingannya yang dia akomodir itu strata apa kan gitu. Misalnya bisnis, kalau saya misalnya bisnis pentol cilot di lingkungan itu ya saya akan berpolitik. Yang dimaksud mungkin apatis terhadap politik praktis. Ini kan sebentar lagi kan di 2024 dan tidak bisa kita pungkiri bahwa bolak-balik misalnya media sosial seperti ini. Kemudian mereka menemukan ada plus minus dari pemerintahan misalnya. Mereka kan bisa melihat dan menilai sendiri. Kalau mereka akan lebih kosek lah atau mungkin mereka seperti apa? Mereka enggak. Saya melihat dan saya istilahnya saya lihat di komunitas luas ya. Enggak cuma satu titik. Itu yang apatis justru mah yang tua-tua. Oh, gitu. Justru masa yang angkatannya itu malah dia yang enggak punya yang sudah non target. Kalau yang masuk ya? Iya. Wah, dia pasti antusias. Cuman dia kan tunggu momentum. Istilahnya kalau orang mancing kan wah iki kayak Pak Padang Bulan aja mancing sih orang mangan iwake kan seperti itu. Itu tunggu momentum. Mungkin mereka nggak akan, mungkin ya kita menjujur kemarin kita sudah single ya. Ada beberapa mungkin Bang Ande juga pernah tuh kan cara berkampanye, kemudian itu kan bagi mereka tuh kadang ya kalau untuk uyu-uyu naik truk sana sini mungkin kan udah beda. Saya nggak tahu ya di 2024 ini, kalau di 2019 itu masih ada. Nah di sekarang ini mungkin sudah berubah. Metode itu kalau tidak dirubah, saya pikir juga akan anak-anak sekarang kan sukanya rebahan. Benar nggak? Kalau mereka untuk capek-capek panas itu, aku tanya Bang Ade lah udah berapa pemilu dia ikut militan bla bla bla. Mau nggak sih yang besok kayak gitu lagi kan dia akan berpikir keras karena menurut saya di satu sisi dia juga harus mempertahankan ekonomi yang tadi di senggol juga. Yang kedua mungkin Pak Budi juga bilang bahwa pemuda juga harus punya identitas yang jelas. Pola pikirnya juga sudah praktis. Benar. Sudah praktis. Ya, benar. Nggak mau capek Mas misalnya kan gitu loh. Jadi di sini menurut saya apatis itu mungkin dia sudah nggak mau keluar rumah, tapi mungkin dia pengennya diakses dari media sosial tadi. Gitu termasuk profil-profil yang akan mereka pilih itu. Itu berarti bukan apatis. Iya. Mereka memiliki pola pikir tersendiri sesuai dengan Gen Z kemajuan ini. Tapi dengan adanya sikap seperti itu yang mungkin kita lihatnya itu apatis, tapi mungkin secara adab itu kan mungkin saya melihat ada sebuah penurunan kualitas gitu. Iya, kualitasnya itu menurun karena apa? Jarang mereka berkomunikasi secara langsung gitu loh. Dia komunikasinya mungkin juga lewat gadget atau HP yang ada kan seperti itu. Lebih introvert. Iya. Nah, kadang orang-orang yang sudah nyaman dengan dunia gadget itu, terus orang-orang justru malah memanfaatkan, orang-orang politik itu memanfaatkan dunia gadgetnya itu untuk non-sewu menjadi apa ya? Menjadi sasaran targetnya itu luwih penak. Karena mungkin orang nggak bisa lihat di sini, orang nggak bisa lihat tahu-tahu nanti misal contoh kecil Pak Budi ini kan udah masuk ke target. Iya, kayak gitu. Jangan lupa besok nomor sekian misal seperti itu. Tapi kalau suatu ketika Pak Budi itu sowan ke tempat saya atau bersandar ke tempat orang pasti akan melihat. Nembak ya? Iya, di sini non sewu ada min plusnya dikala kita memang ada sebuah kecenderungan ke gadget. Tapi di sisi positifnya, yaitu kita underground itu, kita juga nggak akan terlihat dengan siapapun pergerakan kita.
Seperti apa itu? Mungkin misalnya secara geografis lagi Mas jujur yang kemarin kita bilang bahwa itu mungkin berlaku di suatu daerah di kota-kota besar. Iya. Nah, kita mau nanya nih kan, karena Mas Tekno, Iya. Mas Tekno ini kan juga paham ini metodenya yang mau diserang melalui door to door atau lips to lips atau memang melalui ini masih efektif atau tidak di kultur masyarakat Gerabak. Nanti Pak Budi bisa nambahin. Jadi kalau gini ya, kalau yang namanya Gen Z, apalagi sekarang yang sudah masuk ke prosentasenya, jelas itu. wah signifikan itu, Iya, signifikan. iya. Sekarang bahkan mohon maaf ya, Berapa persen Pak? lebih dari 60. 60 ya? Iya lebih, Gen Z ya? lebih. Yang umuran 25 ke atas, wah sudah. Dan itu rata-rata Iya. swing voter, bukan Iya. mesin partai kan? Dan perlu diingat, mereka itu bukan orang bodoh. Benar. Mereka itu sudah ini loh melek Jajah itu sudah melek. Melek teknologi. Dia itu punya istilahnya jejak digitalnya. Wah istimewa mereka. Nggak bisa sekarang bilang wah saya gini loh. Mereka langsung dinaikkan Viral. Iya. Kejadian kapan, kemudian Iya. dibuka Iya. sekarang. Semua ada Iya, filenya lah. Iya. Dan kapan dilempar ya? Iya, rekam jejak itu Sangat kejam. sekarang ini ya bagusnya ini memang bagusnya media Media sosial. Maka harus hati-hati. Public figure itu harus hati-hati. Nek ndak hati-hati yo selesailah kamu kan gitu. Iya. Ingat itu. Tapi itu disadari nggak sih oleh para pemain-pemain? Ya nek Disadari atau tidak gitu? ya kan mereka juga kalau kita kan juga punya Pola dan strategi lah. Masing-masing kita juga punya istilahnya nggak asal-asalan juga. Iya. Dia pasti juga punya konsultan Ya, juga, benar. punya tim yang IT ya? iya punya itu. Nah, Pak Budi, menarik ini. Sebenarnya kalau balik lagi ke Gerabak Center mungkin ya. Apa sih Pak Budi yang tujuan utama ataupun mungkin dari yang sebenarnya yang dilakukan? Udah berapa tahun ini? Sekitar 7 tahun, hampir 8 Sudah tahun. 7 tahun jalan ya. Berarti sebelum saya kembali lagi ke pangkuan Ibu Pertiwi ini udah jalan ya. Berarti termasuk Gerabak Klinik ini kan adiknya Gerabak Center sebenarnya. Nah, sebenarnya mungkin balik lagi bahwasanya Gerabak Center ini yang dirasakan ini seperti apa, terus misi ke depan itu seperti apa sih? Gerabak Center adalah pusat. Jadi kita ingin memberikan satu informasi, wawasan kepada masyarakat bahwa segala sesuatu informasi itu cepat dan tepat serta benar. Keinginan kita seperti itu. Informasi apapun yang ada di sekitar Gerabak itu bisa dinikmati, difahami oleh masyarakat. Artinya difahami ya, bukan hanya tahu tok, tapi paham. Iya. Jadi ketika ada Ini informasi menjadi kanal yang kredibel gitu Iya. ya. Sehingga informasi apapun yang ada di Gerabak ketika itu belum A1 kita nggak berani Upload ya. upload. Iya. Siapapun itu, makanya kita ada admin di Gerabak Center WA itu hanya satu, saya sendiri. Kemudian di Facebook itu ada 3. Itu kita memang sebelum kita Nyari orang-orang yang berkredibel. iya, sebelum kita share, kita loloskan suatu postingan siapapun itu, kita pelajari Fix dulu ya. efeknya apa untuk masyarakat. Contohnya masalah bansos. Bansos ketika kita share secara meluas, pasti yang namanya bansos siapapun akan komen. Iya. Ya. Dan Pro dan kontra. iya, pro kontra. Itu di situ. Makanya kita ketika memang itu hubungannya dengan yang menimbulkan satu permasalahan di belakang yang tidak baik, kita biasanya langsung kita hubungi langsung. Paham belum dengan masalah itu? Oke. Belum Pak, belum. Nanti bisa merapat kepada yang berwenang di sekitar Anda. Ketika belum paham lagi, nanti kita antar kepada ahlinya yang memang dalam bidangnya itu. Bahasanya Sehingga masa itu klarifikasi, paham. klarifikasi. Iya, klarifikasi betul gitu. Klarifikasi. Sehingga kita kadang kita ada posting ngopo to Pak korak dilolos ya, mohon maaf ya. Jangan rumahnya mana ya, rumahnya mana, saya sini Pak. Oke siap, kapan saya tak suara jalangan. Oh ya siap Pak, kita mulai jadi seduluran, tambah ilmu, bisa ngopi bareng di situ toh. Dan
di situ bukan hanya saya sama netizen atau Iya, pemosting, warganet ya. bahkan perangkat kita hadirkan juga. Akhirnya hubungan antara kita selaku admin, selaku pemosting, Iya. kemudian kepada perangkat setempat timbul satu Hubungannya bagus. kerukunan yang baik di situ. Nah itulah yang kita inginkan, Gerabak itu selalu kondusif lah. Iya. Sembari kita nyuput kopi, jangan lupa bagi Anda yang pecinta kopi, ini Selasar Merah Putih selalu menyajikan kopi yang terbaik. Kegiatan ini juga disponsori resmi dari Gerabak ini. Ojo ilang Gerabak. Ini Pak Bud, mungkin peran serta dari pemerintah, terutama pemerintah terkecil ini, kita itu kan pemerintah desa itu. Apakah dengan adanya sebuah kenakalan remaja atau penyimpangan di kalangan remaja itu, peran serta dari pemerintah desa itu bisa kita hadirkan di masyarakat, Pak Bud? Bisa. Seperti apa, Pak? Wajib. Seperti apa mungkin? Oke. Pemerintah desa adalah pemerintahan terkecil di tingkat desa ya. Iya. Maka di situ kan kasarane anggaran itu ada. Nah, anggaran itu ada dan biasanya dibuatkan ke LPP, Lembaga Pemberdayaan Pemuda. Iya. Nah, inilah satu wadah di mana pemerintah desa bisa ngopeni kalangan muda untuk berkreasi, berinovasi, mengembangkan bakatnya untuk ke dunia yang lebih baik. Jangan sampai dengan adanya LPP yang sudah dibiayai oleh negara ini macet dan menghasilkan generasi muda yang dalam tanda kutip malah menurun. Iya, kualitasnya Harus lebih baik Iya. dengan kegiatan apapun lah yang positif. Seperti Gerabak Dan kemarin. itu bisa dilakukan secara simultan ya? Iya, bisa. Bisa terukur, bisa terkoordinasi dengan baik. Artinya kalau bisa itu tingkat desa. Yang namanya LPP itu ketika ada musyawarah Bangdes atau kegiatan-kegiatan yang dalam hal ini melibatkan banyak manusia, masyarakat Gerabak khususnya, Iya. misalkan seperti itu, ya ini LPP atau tokoh-tokoh masyarakat pemuda ini dihadirkan. Minimal Saat jenis cah nomi kepengen opo. Iya. Ya, itu Dilibatkan, harus. dilibatkan. Ya dilibatkan kepengen opo toh. Biar nggak Sakjane. salah arah Iya, gitu ya. karena kedepannya adalah pemudanya yang pegang kendali desa tersebut. Ya lewat LPP, bukan hanya mereka yang terdapat di dalam kepengurusan LPP, Iya, tapi iya. di luar itu masih banyak yang kepengen menyampaikan aspirasi, inisiasinya apa untuk Iya, Gerabak. iya, iya. Mungkin Misalnya karena seperti gini itu. mungkin Mas Budi ya Pak Budi ya. Ya artian kan dalam setiap masing-masing dusun itu kan kadang juga pasti mereka bersuara melalui ya tingkat dusun masing-masing ya. Betul ya. Dan kadang lucu juga ini yang kita bilang ada bukan apa ya kemunduran atau apa. Kadang Karang Taruna desa atau dusun aktif era Agustusan tok kayak hari ini kan bisa. Iya, betul. Padahal Iya. jelas-jelas artinya kehidupan kita berjalan bukan cuma di Agustus. Pripun? Iya, nah kalau mau jujur ya, Ya. mau jujur itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari satu. Regenerasi. Kesiapan siapa? Bukan hanya yang muda loh. Jangan salah, bukan hanya yang muda. Yang tua juga harus siap. Dia diregenerasi harus siap. Karena apa? Kita harus ingat, umur itu ada maksimalnya ketika dia harus melakukan sesuatu secara produktif itu ada batasannya. Ketika sudah memang kalau saya ya, misalnya saya harus tahu diri ketika saya udah umur 60 tahun atau 70 tahun. Mosok saya harus memegang kendali di lingkungan masyarakat. Mosok nggak percaya sama yang lebih lebih muda. Yo harus lu golilo legowo lah istilahnya kalau orang kita. Itu kan lu legowo. Kasih kepercayaan kepada yang lebih lebih muda. Tapi kalau sampai sejauh ini Mas Tikno ya, peran senior atau juga kepemudaan itu di beberapa lingkungan di dusun-dusun kayak gitu dan sebagainya, itu sehubungan dengan pemerintahan di desa-desa atau di desa kita, itu ada pengaruhnya nggak sih di jenengan sendiri sebagai masyarakat awam, keberadaan mereka atau pengaruh mereka memberdayakan kepemudaan atau mungkin lingkungan yang mesti dikembangkan lewat sektor-sektor kepemudaan itu ada nggak? Jenengan rasakan nggak sebenarnya? Ya kalau saya lihat ya tadi ketimpangan karena terjadi tadi ketimpangan regenerasi tadi itu berarti kan ada istilahnya kejadian pada suatu waktu
di mana tidak ada ini kekosongan. Loh, kita harus sadari itu loh. Berarti ada generasi yang terputus. Iya, itu hilang, generasi yang hilang. Contoh gini, sekarang misalnya mosok pemuda sekarang yang umuran 25 itu nggak ada loh, misalnya dia yang terjun atau vokal lah ya. Vokal, iya. yang punya ide, istilahnya ide aktif katakanlah ya. aktif, nggak ada, karena nggak ada regenerasi, nggak ada Mungkin yang gini, mungkin mereka sudah mencoba untuk memberanikan diri untuk jadi vokalis gitu. Ibaratnya mencoba untuk menyuarakan sesuatu halnya dan dia masuk ke dalam sebuah lembaga. Tapi kadang justru lembaga itu malah mengepus gitu loh. Mengepus biar dia tidak berkembang. Itu mungkin kalau bahasanya Mas Jujuk dibuka. Iya, dibuka gitu. Jadi pemuda itu sebenarnya mau menyuarakan apa yang menjadi unek-uneknya, aspirasinya itu biar tersampaikan kepada pemerintah, yang seharusnya pemerintah itu bisa memberikan dukungan kepada pemuda-pemuda, tapi justru malah kita masuk ke dalam sebuah sistem, ternyata kita juga dibungkam di situ. Itu seperti apa? itu sebenarnya nggak dibungkam. Iya, Nggak tahu saja sebenarnya. Dia sendiri kok yang melakukan itu nggak bungkam itu. Kan dia nggak tahu juga sebenarnya maunya dia itu apa, sebenarnya nggak tahu karena nggak ada arahan yang jelas. Coba kalau dibuat sebuah roadmap yang jelas, misalnya sebuah desa A itu pengen pemudanya besok dalam dalam 10 tahun atau 15 tahun atau 20 tahun milestone-nya jelas. Misalnya tahun pertama ini, tahun kedua ini dari 15 tahun itu kan harus jelas. Ini kemudian kan nanti evaluasinya juga jelas. Tapi kalau nggak ada itu, mau kita bicara sampai istilahnya sampai tinggi pun nggak bakal untuk apa dibicarakan kan gitu. Tapi kalau jelas itu dipampangkan, semua orang tahu, yo pasti nanti akan ada perubahan. Dan kita harus nyadari juga, ketika kita memiliki sebuah keinginan, ya kita harus total. Contohnya gini, jangan berani di depan, di belakang gerundel. Kita harus jantan. Dukung. Tapi dengan keberadaan kegiatan kepemudaan itu tadi di setiap desa atau mungkin dusun-dusun ya. Kalau dulu kan memang mereka itu bergerak bersama berdasarkan kebersamaan, mungkin juga kegotong royongan itu sangat kental zaman-zaman dulu ya. Nah, sekarang dengan adanya kemudahan-kemudahan platform digital, gadget dan lain sebagainya itu kan malah menurut saya mengurangi intensitas mereka untuk kumpul. Apakah itu berpengaruh juga terhadap anak-anak sekarang sehingga interaksi secara langsung? Ya, karena itu akan membatasi mereka atau mungkin sebenarnya itu kemudahan, tapi satu kenyataan mereka itu malah menjadi sulit untuk bisa berkembang karena tidak pernah kumpul itu tadi gitu. Itu justru, pengaruhnya ada nggak, atau sebenarnya memberikan kemudahan atau malah mempersulit itu? Justru itu makanya kita bedah gitu loh. Contoh media. Saya satu kampung misalnya ada anak 4 yang agak punya kegelisahan. Bukan saya bilang bukan potensi, tapi kegelisahan. Kita mau kerja apa nggak punya skill, istilahnya nggak punya fasilitas, skill dan atau apa. Kemudian kita gendeng nuroso, boleh lewat grup WA grup remaja atau pemuda, ayo adewe iki kalangan ora pokro iki mbok piye carane adewe golek penguripan. Itu bisa loh terjadi. Peluang ya. Caranya lewat media loh itu. Iya. Kemudian terjadi itu. Wah, yo ngono. Itu gini. Kemudian di media itu dia kalau dimasuki oleh orang-orang yang dia memang intens dan punya aware tadi terhadap komunitas pemuda, dia pasti akan mengarahkan kan. Contohnya gini, dari desa atau dari kampung, ini wae yo daripada ming ora ana jundrungi, mbok yo gawe kandang atau gawe kerajinan. Iya. Kan bisa. Tanaman atau nanti ke segmen apa? Kita undang yang vokasi kan, kita undang gurunya, kemudian kita undang yang punya yang istilahnya yang punya tanggung jawab terhadap yang punya tanggung jawab di pemerintahan, didatangkan, kemudian
difasilitasi oleh desa, oleh itu kan bagus. Kemudian akan muncul apa dari grup yang tadi gendut-gendut rasa lingkungan sekitar tadi kecil yang di bawah. Nah, itu akan muncul sebuah apa ide-ide yang fresh, yang bagus, yang nanti pada akhirnya akan menjadi ekonomi kreatif. Iya, sebenarnya media sosial itu nggak ada istilahnya negatif itu nggak ada. Istilahnya bendu saja. Lu bendu lu. Nek salah sing nyekel. Iya, salah. Iya. Nek kecekel Enggak tukang ada. ngopek klopo Iya. ya mesti manfaat ya toh. Iya, kalau yang pegang yo Iya. tahu sendiri. Iya. Kalau menurut Mas Budi nih, dari sektor kepemudaan mereka yang peduli dengan kegiatan-kegiatan sosial itu banyak atau ketertarikan mereka terhadap Di Gerabak Center khususnya. itu bagaimana? Harapan kita ya. Usia-usia Harapan remaja kita atau dari pemuda usia itu. remaja, Ya. pemuda ini setelah dibuat di LPP ini dibukalah ruang publik. Ruang Gitu. komunikasi. Iya, ruang publik. Meskipun ini hanya sebatas dari grup WA tingkat desa. Ya. Misalkan desa Ponggol, Ya, dusun. bebas lah. Dusun. Ya, dusun Ponggol. Ah. Siapapun silahkan masuk. Meskipun kasaran di situ ono guyonane, Iya, benar. ada jog-jognya tertentu. Yang penting itu apa? Ponggol itu sing kasarnya sing nganggur cafiro. Iya. Pengennya apa? Nah, setelah semuanya itu mengeluarkan undang-undangnya dari pimpinan LPP yang ada itu mencatat sakjane iki Kebutuhan. sakjane Oke, pengen deteksi, apa kepengen deteksi, apa kepengen deteksi. Setelah itu nanti Deteksi dini. dirapatkan bareng-bareng oleh mereka yang ada Oke. di tingkat desa yaitu LPP Untuk plus kemudian kepala membuat desa. kebijakan-kebijakan Ya, yang berpihak kebijakan. kepada pemuda. Nah, itu tahun berikutnya Ya. itu aja agendakan prioritasnya apa. Tapi Oh, minimal ternyata- punya modal ya Pak. Iya, punya modal. Modalnya nggih Ya kemauan sih. Kemauan. dulu yang pertama. Artinya gini, punya modal deteksi awal kemauan tadi, dan gitu. pertanggungjawaban. Oke. Mau tapi nggak mau tanggung-jawaban nggak percuma. Iya. Saya kepengen belajar ini Ah. biar besok saya bisa ini. Tapi kita sudah diagendakan, dia nggak mau kan ya percuma lagi. Nah makanya disitulah ada follow up yang Oke. bagus untuk itu. Jadi dibuka Emang lagi ini, Pak, ruang Bu? itu. Yuk. Jenengan juga di sini udah lama kan di Gerabak itu bahkan memang lokal people. Dengan adanya pergerakan-pergerakan seperti ini, apakah ada support dari pemerintah desa terutama untuk pengembangan sumber daya manusia untuk terutama kaum remaja? Adakah sentuhan-sentuhan dari pemerintah desa yang benar-benar ingin mengembangkan potensi SDM-nya itu dengan cara minimal ya seperti yang dikatakan jenengan tadi, mengumpulkan dari beberapa dusun yang ada di Kelurahan Gerabak, dikumpulkan terus ditanyain sesuai minatnya. iya kue pengen opo seperti apa, jenengan sebagai lokal Pernah people, belum gitu pernah ya? belum gitu loh, Iya. ataukah memang harus digituin atau gimana gitu. Ya itu. Memang kita sebagai kalangan muda itu harus intens ya dengan adanya pemerintah desa yang ada. Bagaimana kita bisa maju kalau kita hanya bermain di belakang. Betul. Makanya kita harus ada ruang yang terbuka Ya. untuk kalangan muda itu berbicara. rebuk kopi gitu. Ya rebuk Ya. kopi lah. Ya Ya, itu ya. selapanan kasarane lah. Sebenarnya rebuk kopi, Free untuk rebuk siapapun. kopi itu kan ada di semua Oh, warung iya. kopi Iya. sebenarnya. Iya kan? Iya. Di semua warung kopi ya kan. Majelis Nah, kecil. Betul Ya. ya. Tapi seperti yang Mas Budi maksudkan tadi, ruang-ruang itu apakah Dibuka atau enggak? dibuka nggak oleh pemerintahan itu lewat kanal apa Iya, sehingga betul. antara masyarakat yang berkina itu bisa berdialog, Bisa tidak dialog, harus betul. mungkin nggak sih misalnya kayak masyarakat sendiri yang punya ide untuk menyalurkan itu Bagus. ke pemerintah atau mesti nunggu pemerintah yang ngundang itu tuh mungkin nggak kalau kayak gitu tuh. Kita mengajukan audien gitu Iya contohnya. betul misalnya. Itu sesungguhnya itu pemerintah desa itu bisa. Pernah belum? Artinya untuk desa Gerabak dalam tanda kutip ya. Iya, iya. Mungkin di desa ini hampir sama juga. Itu ketika dibuka ruang publik untuk pemuda, insya Allah mereka akan hadir, menyambut, dan undang-undang itu apa? Misalnya 17-an lah kasarannya. Iya. Mengapa 17-an kok misalnya seperti ini? Iya. Bagaimana kalau seperti itu? Iya. Nah, kan bisa. Sementara di Gerabak itu kan
semua potensi Etalase, banyak sekali etalase. gitu. Ada seni budaya, ada kreativitas, itu UKM dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. semacam sarasehan budaya. Iya, Bisa sarasehan membahas apapun, lebih gitu. luas, Ekonomi luas. dan lain sebagainya itu banyak Sarasehan sekali, budaya gitu. itu nanti banyak hal dibahas Iya. di situ, termasuk permasalahan-permasalahan pemuda itu bisa terselesaikan, ya paling enggak langkah-langkahnya tuh di situ tuh ada solusi. Iya, Depannya. betul. Karena ketika pemerintahan desa itu hanya ilmunya, wah aku kurang ngerti. Ketika Bisa mudah. orang ngerti pertamanya gitu, anggarannya nggak ada, Ah. titik selesai. Padahal bisa Tapi diusahakan, ketika Pak saya pengen ini karena ini untuk pemuda ini bagus sekali gini, wah nggak ada ono, wah waktu ora iso, itu titik itu akan mematikan potensi Oke, pemuda. oke, Makanya oke. di atas itu masih banyak beberapa kabupaten, provinsi, pusat itu anggaran banyak melimpah. Ketika memang desa siap, Ya. itu bisa. Anggaran banyak Sampai untuk ada pemberdayaan kementeriannya, pemuda. kalau- Iya. Yo, Nek, Iya. sebenarnya itu tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Yang jelas itu Karena satu, hanya Kemauan. yang satu, ya jelas satu apa kemauan. Iya. Kemudian Open ada yang porak. mau berkorban. Ya, seperti Tanpa itu. ada yang mau berkorban. Open, porak. Ya. Itu Jadi enggak. artinya mungkin ada ya dari kedua belah pihak ya. Sinergi lah. Mungkin Artinya mungkin ini ya perlu membuka ruang dialog gitu ya. Iya, iya. Siapa ya ini? Iya. Sesi 3 udah habis, sudah lewat overtime. Bisa. Enggak, saya kalau ini Nangis jatuh ya. stop kopi ini amannya Aman. Seladem. Kopinya. Mantap. Jadi untuk informasi nih dari narasumber maupun netizen yang nanti melihat ini, tayangan ini bisa dilihat di channel YouTube-nya Gerabaknya nih. Dan untuk share informasi maupun link kita di support sama Cagar, Gerabak Terkini, Sudut Gerabak dan juga Gerabak Update. Nah kebetulan nih adminnya Gerabak Centernya ada di sini dan kita mau ngucapin terima kasih yang dari episode pertama sampai episode yang kemarin ketujuh juga kita langsung di ACC sama Mas adminnya. Kita bisa bareng-bareng mengaturkan terima kasih untuk beberapa center yang juga mensupport acara ini. Oke, dilanjut. Baik, Mas Tikno, ini nih kita udah ngobrolin jauh tadi mulai dari anak-anak usia remaja, kemudian pengaruh media digital, kemudian mereka yang tidak bisa lepas dari gadget, kemudian sampai mereka itu peduliannya terhadap lingkungan, kemudian terhadap perkembangan politik dan sebagainya. Kalau menurut Mas Tikno, closing statement nih, buat closing statement ini ada pesan apa atau ada mungkin ada apa ya pemikiran-pemikiran yang perlu disampaikan di Rembuk Kopi ini terkait dengan ya tentu saja anak muda, kemudian perkembangan media yang sekarang ini cukup sangat luas ya, Dinamis. ya betul. Ya, Silakan. gini. Kita harus benar-benar tadi seperti saya sebutkan, kenali diri. Kenali diri, kita harus mengidentifikasi diri kita sendiri. Kemudian kita harus benar-benar mencari cara atau metode atau istilahnya sebuah gagasan. Saya ini sebenarnya sebagai pemuda itu kanal yang pas untuk saya itu apa, dan kemudian cara untuk saya terjun ke situ itu seperti apa, dan tujuan akhirnya tuh untuk apa, itu kita harus benar-benar tahu dan harus benar-benar nothing tulus. Tidak ada istilah kalah dalam berjuang seperti itu. Jadi istilahnya ya kalau istilahnya memang sesuatu yang kita perjuangkan itu memang benar-benar kita tahu, ya pada akhirnya juga pasti akan ada kebahagiaan di situ kan. Perlu ada wadah yang konkret berarti. Ya gitu, jelas, Mas, itu ya? jelas. Itu perlu diwadahi, dan kanal tadi yang wadah tadi kan kanal. Kanal. Kalau istilahnya pemuda, apalagi sekarang di zaman digital, ya pasti kita harus memperhatikan itu. Sarana ke sana, ke digital. Iya. Berarti yang butuh belajar ke arah
sana. Makanya sebagai yo nek saya kan misalnya anu yo nanti suatu ketika nanti naik ke sana yo saya harus berpikir ke arah situ. Prioritas Sana Iya ya. jelas itu satu ya. Sana mana, Pak? Yang namanya media kita harus benar-benar memanfaatkan itu karena itu ada loh sekarang dan itu berpengaruh sangat-sangat signifikan. Kita tidak bisa menghindar 50% lah. lebih Bisa. tiap hari. Contoh ya sekarang itu bingung loh nggak pegang HP, Ya. sinyal hilang aja sekarang udah ribut loh. Iya toh. Luwe Listrik susah semua. nek ra cekelan duit. Lah, enggak. Coba ini Aja mending. itu masih mending. Karena apa? Dia kan cari hiburan di apa? Di media. Bisa juga cari duit dengan ini. Benar juga. Lah makanya itu. Makanya Oke, itu. Pak Budi lanjut, Pak Budi. Ya kalau kita Closing statement nih. pengennya ya pemuda ini diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk bisa berapresiasi, berinovasi, mengembangkan bakat diri, dan Ya, explore insya ya. Allah lah kalau untuk kalangan Kecamatan Gerabak ini sumber daya manusia kalangan muda banyak sekali, Jempolan semua ya. jempolan semua. Iya. Turah-turah Iya, turah-turah. Turah Sumber daya mempegang. alam juga turah-turah Gerabak itu. Cuma Ini nggak dibacain siapakah mudah. yang mau mengelola itu? Berarti pentingnya yang mengakomodir ya. Iya, Iya. yang bisa mewadahi itu siapa? Iya, iya. Terus bagaimana mengolahnya itu loh yang paling penting. Itu potensi Ya, tak, ya banget ya, potensi. Baik Maksudnya, lewat media sosial ini bisa. sayang ora dupeni gitu Ya, kan. dupeni. Nek Kopi dupeni wong liya kok. gerabak. Contohnya nih ya, kopi gerabak. Ya. Iya, betul. Terkenalnya cuma mungkin pribadi-pribadi, Oke. Iya, Nah, intinya pengusaha gitu. pribadi-pribadi. Iya, iya. Tapi bagaimana bisa menciptakan gerabak dikenal kopinya? Iya, iya, Ya, iya. itu Salah loh. satunya ya. Iya, salah satunya. Artinya, ayolah yang ada di Kecamatan Gerabak LPP itu Seluruh bisa LPP di mengakomodir kecamatan ya. pemuda itu mau apa dan di lewat Akomodir, wadah ya. itu dibuka ruang. Ketika memang tidak bisa ngopi bareng, Ya. bukalah lewat media sosial tuh WA group Ya. atau Facebook Ya. tingkat desa tuh apa, kepengennya apa, karena produknya banyak, pemudanya banyak, sumber dayanya meluas, ya banyak sekali. Ayolah, karena kesempatan muda untuk maju itu terbuka lebar. Oke. Betul. Demikian. Demikian. Jadi gini, ini closingnya harus aku ini kayaknya. Hostnya wis bayaran tok wae rasa. Nah, jadi kalau ingat gini, bayaran? maksudnya maupun semua yang ada di sini ya. Kalau mengutip kata-katanya Pak Budi Rahartono ini senior kita ini. Jadi gini, ketika Tuhan menciptakan gerabak sebegitu indahnya dengan segala potensi baik manusia, alam maupun sumber daya dan katanya oksigen di kita ini juga bagus. Iya, Pak. betul. Iya. Oke, tapi kenapa kita nggak maju? Ya kan gitu. Bukan Dimanjakan nggak maju ya. berarti. Kenapa kita nggak berkembang? Nah sekarang, apakah salah Tuhan menciptakan gerabak untuk kita di sini? Atau yang paling penting adalah, apakah Tuhan salah menciptakan kita sebagai penduduk gerabak yang tidak Bisa membuat memanfaatkan. kita maju? Gerabaknya nih. Ojo ilang gerabak iki. Terima kasih.